pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat belajar ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada? Oke, bagus. Nah, hari ini kita sudah memasuki pada bab ke-6. Nah, sudah ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Iya, hari ini kita akan membahas materi tentang cerita rakyat, cerita fabel, dan cerita legenda. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini agar kita bisa mengetahui apa itu pengertian dari cerita fabel dan juga cerita legenda, struktur-strukturnya, unsur intrinsik, ciri-cirinya, dan perbedaan antara cerita fabel dan cerita legenda. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu cerita fabel. Di antara kalian sudah ada yang mengetahui apa itu cerita fabel? Ada yang tahu? Ya, cerita fabel merupakan cerita yang diperankan oleh binatang atau hewan. Nah, cerita fabel di sini merupakan cerita fiksi. Maksudnya, cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita khayalan. Dan cerita fabel di sini biasanya binatangnya itu bertingkah seolah seperti manusia, yaitu memiliki akal sehat dan bisa berbicara seperti kita. Nah, latar dalam teks fabel biasanya itu berupa alam liar, seperti hutan, sungai, danau, kebun, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh dari teks fabel, yaitu kisah si kancil. Ada yang tahu kisah si kancil? Sudah ada yang membaca? Oh, banyak ya yang sudah membaca. Nah, selain contoh kisah tentang si kancil, ada lagi? Ayo, kisah apa? Ya, kelinci dan kura-kura, benar. Ada lagi? Ya, buaya dan kancil yang cerdik. Iya, benar. Ada lagi? Bangau dan merak yang sombong. Oke, semuanya benar ya. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai apa itu cerita fabel? Paham ya? Oke, Ibu lanjut mengenai tentang cerita legenda. Nah, ada yang tahu apa itu cerita legenda? Yang tahu ancungkan tangan. Ada yang tahu? Ya, di sini cerita legenda merupakan cerita yang menceritakan suatu peristiwa atau asal-usul peristiwa. Nah, biasanya cerita legenda berkaitan dengan kehidupan manusia. Misal, manusia yang memiliki kekuatan hal-hal yang gaib atau memiliki kelebihan yang magis. Artinya, memiliki kekuatan atau kemampuan yang bisa mendatangkan hal-hal yang gaib seperti mendatangkan jin. Bisa apa lagi? Ya, bisa mengutuk menjadi batu. Nah, ini termasuk salah satu kisah dari apa yo? Ya, kisah dari Malin Kundang. Nah, Malin Kundang di sini mengisahkan seorang anak yang durhaka terhadap ibunya dan dikutuk menjadi batu. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai cerita fabel dan cerita legenda? Sudah paham ya? Oke, Ibu lanjut.
Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai struktur yang ada dalam cerita fabel dan cerita legenda. Nah, di sini strukturnya terdapat 4 macam struktur. Yang pertama, ada orientasi. Yang kedua, ada komplikasi. Dan yang ketiga, ada resolusi. Dan yang terakhir, ada koda. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu 4 macam dari struktur ini ya. Pertama, orientasi. Orientasi di sini merupakan pengenalan tokoh dan latar dalam cerita. Nah, yang kedua di sini ada komplikasi. Komplikasi merupakan tahapan awal munculnya konflik dalam suatu cerita. Nah, dan yang ketiga di sini ada resolusi. Resolusi merupakan tahapan penyelesaian yang dialami dalam konflik tersebut. Dan yang terakhir di sini ada koda. Koda merupakan perubahan karakter yang ada dalam cerita yang bisa kita ambil atau kita petik pesan yang ada di dalamnya, atau biasa disebut dengan amanat. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai struktur dari cerita, fabel, dan legenda? Oke, sudah paham ya? Nah, lanjut mengenai unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita fabel dan legenda. Nah, unsur-unsur cerita yang ada dalam fabel dan legenda ini seperti pada umumnya ada 6 unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Nah, dan yang kedua ada alur, ketiga ada tokoh dan penokohan, yang keempat ada sudut pandang, yang kelima ada latar, dan yang terakhir ada amanat. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Pertama, tema. Ada yang tahu tema itu apa? Iya, tema merupakan ide pokok yang ada dalam cerita. Nah, misal ide pokoknya tentang pendidikan, moral, sosial, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, alur. Nah, di sini alur ada berapa? Yang tahu? Alur ada 3. Nah, pertama ada alur maju, kedua ada alur mundur, dan ketiga ada alur campuran. Nah, alur maju di sini waktunya bergerak ke depan atau maju ke depan. Nah, kalau alur mundur waktunya berjalan ke belakang atau biasa disebut dengan apa? Flashback. Nah, ya. Dan yang ketiga di sini ada alur campuran. Nah, alur campuran ini merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Nah, yang ketiga di sini ada tokoh dan penokohan. Nah, tadi tokoh dari cerita novel apa? Tokoh dari cerita fabel? Iya, hewan atau binatang. Nah, kalau tokoh dari cerita legenda? Ya, manusia. Nah, sedangkan penokohan merupakan perwatakan dari tokoh tersebut. Nah, yang keempat di sini ada alur. Nah, salah, di sini ada sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini terdiri dari berapa? Ayo, ada yang tahu? Ya, sudut pandang itu ada 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, kedua ada sudut pandang orang kedua, dan ketiga ada sudut pandang orang ketiga. Nah, yang kelima di sini ada latar. Nah, latar di sini ada 3 macam ya, Nana. Pertama ada latar tempat, kedua ada latar waktu, dan ketiga ada latar suasana. Nah, yang terakhir di sini ada amanat. Nah, amanat merupakan pesan yang ada dalam cerita tersebut yang disampaikan pengarang untuk si pembaca, yang kita bisa ambil hikmahnya. Nah, dari sekian materi yang sudah Ibu jelaskan, ada yang belum dipahami atau sudah mengerti semua? Nah, sebelum itu Ibu ingin mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari dari tadi. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari fabel?
Pengertian fabel itu apa? Iya, pengertian fabel merupakan cerita yang diperankan oleh binatang atau hewan. Nah, kalau pengertian dari cerita legenda? Ya, cerita yang menceritakan suatu peristiwa atau asal-usul peristiwa. Nah, kalau struktur dari cerita fabel dan legenda ada berapa tadi? Betul sekali, ada 4. Ya, sebutkan. Pertama ada orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Bagus. Nah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita fabel dan legenda. Nah, unsur-unsur intrinsik fabel dan legenda ini sama ya, memiliki 6 unsur intrinsik. Ayo sebutkan, tadi ada apa aja? Tema, alur, tokoh dan perokohan, ya, sudut pandang, lagi latar dan amanat. Bagus sekali. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Baik, Ibu guru undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.